orang ahli ibadah. Hidupnya harus diridhoi oleh Allah SWT. Niat, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, tapi yang penting saya diridhoi oleh Engkau ya Allah. Sehingga barang siapa yang diridhoi oleh Allah SWT, dia akan masuk dalam surga. Jadi kita cita-cita itu aja satu. Bagaimana untuk mencapai keridhaan Allah SWT? Kita harus pertama menjaga sholat 5 waktu tepat di awal waktu dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid, bukan di rumah, bukan di kamar, tapi di masjid. Firman Allah dan surah At-Taubah, innama ya'muruna masajidallahi man amana bil yaumil akhir. Barang siapa yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, berarti dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jelas perintah Allah SWT, kita harus memakmurkan masjid. Jadi kalau tidak mau memakmurkan masjid, tidak termasuk dalam surat At-Taubah ayat 8. Pertama itu jaga sholat 5 waktu tepat di awal waktu dengan berjamaah. Insyaallah. Apa keuntungannya? Pertama, dimudahkan rezeki Allah. Kedua, besok lusa saya masuk atau yang meninggal, kita nggak tahu rahasia Allah kan. Apakah siang, apakah besok, apakah lusa, atau malam, atau wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Pasti dan pasti semua orang akan mati. Nggak ada yang saya presiden nggak mau mati. Presiden kita dari Bung Karno meninggal, Pak Harto meninggal, Gus Dur meninggal, Habibie semua meninggal. Di bawahnya menteri, gubernur, semua bupati, semua bakal meninggal. Termasuk orang tua kita meninggal, saudara-saudara kita meninggal. Kemarin ada COVID, banyak yang meninggal. Kemarin sehat, lusa sudah nggak ada. Bisa mendadak, kematian itu akan datang, bisa mendadak terasa. Namun perintah Allah yang utama adalah menjaga sholat 5 waktu tepat di waktu dengan berjamaah di masjid di mana azan. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, mendirikan agama. Kedudukan dalam sholat adalah seperti kepala pada badan. Jadi kalau kita sholat 5 waktu tepat di waktu berjamaah, berarti kita punya kepala dan punya badan yang sempurna. Tapi kalau ada orang tidak sholat, dia hanya sibuk kerja proyek, kerja bangunan, dagang, segala macam, sibuk mikirin dunia, berarti dia punya badan tapi nggak punya kepala. Yes. Nah, itu namanya kalau di kuburan itu hantu. Jadi kalau ada orang nggak sholat, oh sampean hantu. Kenapa? Nggak punya kepala, lehernya hilang. Gimana? Sampean kalau punya teman, nggak punya kaki 2 masih boleh, nggak punya tangan 2 masih boleh. Tapi kalau sampean punya teman, lehernya orang hilang, itu namanya bukan manusia, tapi hantu berjalan. Nah, itu penting. Jadi inilah pentingnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid di mana ada yang berjamaah. Yang pertama, dimudahkan rezeki Allah. Keuntungannya, apa keuntungan kita jaga sholat 5 waktu? Pertama, dimudahkan rezeki oleh Allah SWT. Yakin orang yang jaga sholat 5 waktu, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, besok lusa kita semua meninggal, dimandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Maka di sana itu orang yang ibadah kepada Allah SWT, dia akan diberikan bahagia, dibebaskan dari siksa kubur. Tapi kalau orang tidak mau ibadah, meninggal dikuburkan, maka mendapatkan siksa kubur. Naudzubillah. Yang mana luar biasa di sana. Ada ular yang berbisa, ada api dan sebagainya. Maka kalau kita jadi risau, kalau kita ibadah kepada Allah SWT, maka dibebaskan dari siksa kubur. Kalau orang tidak mau ibadah, dia hanya mikirin dunia, mikirin keluarga dan sebagainya, besok lusa mati, beliau akan menyesal. Dia akan kena siksa di alam kubur. Kemudian berikutnya apa? Kehidupan alam kubur ini lama. Kemudian nanti semua di dunia ini akan dihancurkan oleh Allah, dikiamatkan.
Sekarang orang bangun gedung rumah tinggi, besok lusa Allah turunkan gempa 10 Richter saja sudah hancur semua. Air laut naik, gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya. Ini akan dihancurkan oleh Allah SWT dunia ini, maka Allah semua orang mati. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar, padang yang luas, matahari terik dekat. Sekarang kita jam 12 siang, kalau kita berdiri di luar di lapangan panas, matahari begitu jauh. Tapi di akhirat, di padang mahsyar, matahari dekat sekali. Bagaimana itu panasnya? Sekarang yang jauh aja panasnya luar. Nanti di padang mahsyar semua berdiri, mataharinya dekat. Nah, kembali lagi, kalau orang yang beribadah maka dinaungi dari padang mahsyar. Orang yang tidak mau ibadah akan hancur, akan menderita. Jadi keuntungan yang ketiga, pertama dimudahkan rezeki dan keadaan berkah. Yang kedua, keuntungannya dibebaskan dari siksa kubur. Nah, yang ketiga, mendapatkan naungan di arsy-Nya Allah SWT. Kemudian yang keempat, setiap orang nanti di akhirat diberikan buku catatan amal. Kalau kita berbuat baik, kita akan diberikan buku catatan amal di sebelah kanan. Kita terima. Ini pertanda orang itu selama hidup di dunia dia beribadah pada Allah SWT, berbuat baik dan calon masuk surga. Kalau nanti di padang mahsyar ada orang yang menerima buku catatan di tangan kiri, ini menandakan bahwa selama dia hidup di dunia amal ibadahnya tidak baik, tidak beribadah pada Allah dan banyak berdosa. Dan ini calon masuk nerakanya Allah SWT. Keuntungan yang keempat, semua orang nanti suruh lewat jembatan Shiratal Mustaqim yang ulama katakan kita semua harus berjalan panjangnya 1.500 tahun perjalanan. Kita jalan kaki 1.500 tahun. 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun, 500 tahun mendaki. Bayangin. Itu katanya itu seperti rambut dibelah 7. Tajamlah, lebih tajam daripada pedang. Kalau kita amal ibadahnya selama hidup di dunia baik, maka kita akan selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat dan masuk dalam surganya Allah SWT. Namun orang yang tidak mau ibadah kepada Allah SWT, dia akan jatuh ke api nerakanya Allah SWT. Na'udzubillah. Ini yang harus kita pikirkan, risaukan. Jadi bagaimana kita selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat, kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Salah satu kuncinya adalah menjaga sholat 5 waktu tepat di awal waktu dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Apakah dekat rumah kita, apa dekat kantor kita, dekat di pasar, di mana saja kita berada, senantiasa menjaga amalan sholat 5 waktu tepat di awal waktu dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Itulah kalau kita mau mencari sukses daripada amalan ini. Dan amalan ini banyak. Kiai Ustadz memberikan baca ini 1000 kali, baca ini 2000 kali, baca ini 5000 kali. Itu amalan pribadi. Tapi ini ada amalan istimai, amalan bersama yang sebetulnya tidak sulit. Menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan, maka Allah SWT memberi 5 keuntungan. Diulangi, memberi 5 keuntungan. Yang pertama, dimudahkan rezeki dalam keadaan berkah. Yang pertama. Yang kedua, dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti dan diberi buku catatan amal di tangan kanan. Yang keempat, mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepatnya. Yang kelima, masuk surga Allah tanpa hisab. Saya niat untuk mengamalkan. Bagaimana Mas Pur? Insyaallah niat mengamalkan. Insyaallah. Mungkinlah.